Kode rahasia obsesi. Ada kode rahasia dalam bahasa pria. 4 kata spesifik yang, ketika diucapkan pada saat yang tepat, memicu reaksi kimia yang kuat di otaknya, menjadikan Anda pria yang tak bisa ia lupakan. Kata-kata itu bukanlah kata-kata yang Anda pikirkan. Bukan, aku mencintaimu, kamu cantik, atau aku membutuhkanmu. Itu adalah kata-kata yang 98% pria tidak pernah ucapkan karena mereka tidak menyadari bahwa kata-kata itu adalah landasan obsesi mereka. Saya Dr. Anna, dan selama 15 tahun saya telah mendengarkan ribuan wanita secara pribadi mengakui apa yang membuat mereka terobsesi dengan pria tertentu, dan mereka selalu menyebutkan 4 frasa persis ini. Apa yang akan Anda temukan bukanlah trik rayuan murahan. Itu adalah ilmu saraf terapan tentang hasrat wanita. Inilah kata-kata yang mengaktifkan oksitosin, dopamin, dan sirkuit saraf yang begitu dalam sehingga dia sendiri tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba tidak bisa berhenti memikirkan Anda. Sebelum saya mengungkapkan 4 kata yang akan membuatnya terobsesi dengan Anda, pastikan untuk berlangganan bahasa tersembunyi mereka dan aktifkan lonceng notifikasi. Setiap minggu kami berbagi rahasia psikologis yang mengubah hubungan nyata. Ribuan pria sudah melihat apa yang dulunya tak terlihat. Izinkan saya terlebih dahulu menghancurkan ilusi paling berbahaya yang dibawa oleh pria baik. Mereka percaya bahwa dengan menunjukkan cinta yang jelas, mereka akan menghasilkan cinta timbal balik. Mereka mengatakan, aku mencintaimu, berharap kata-kata ajaib itu akan membangkitkan pengabdiannya. Mereka mengatakan, kamu yang paling cantik, berharap itu akan membuatnya merasa istimewa. Dan kemudian mereka bertanya-tanya mengapa dia menjauh. Mengapa dia tampak bosan? Mengapa dia akhirnya terobsesi dengan pria yang hampir tidak memperhatikannya sementara Anda memberikan segalanya padanya? Jawabannya terletak pada sesuatu yang tidak dipahami kebanyakan pria tentang otak wanita. Wanita tidak terobsesi dengan hal yang jelas. Mereka terobsesi dengan hal yang tak terduga. Mereka tidak terpikat pada pernyataan cinta yang dapat diprediksi. Mereka terpikat pada kata-kata yang menyentuh bagian jiwa mereka yang belum pernah disentuh orang lain. Dan kata-kata itu bukan tentang cinta Anda padanya. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini tentang bagaimana dia melihat dirinya sendiri ketika bersama Anda. Saya akan bercerita tentang Marcella, seorang arsitek berusia 32 tahun yang datang ke kantor saya dalam keadaan hancur. Dia baru saja mengakhiri hubungan 3 tahun dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan sempurna. Alejandro sukses, menarik, dan mengatakan padanya, aku mencintaimu. Setiap hari, dia menghujani Marcella dengan hadiah. Tetapi Marcella tidak bisa jatuh cinta padanya. Dia merasa ada sesuatu yang hilang. Dan kemudian dia bertemu David di sebuah konferensi. David tidak terlalu menarik. Dia tidak memiliki kesuksesan, pria baik seperti Alejandro. Tetapi dalam percakapan kedua mereka, David mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan Alejandro kepadanya selama 3 tahun. Dan dengan kata-kata itu, sesuatu berubah secara permanen di benak Marcella. Itulah kata-kata yang akan Anda pelajari. Tetapi sebelum saya mengungkapkan yang pertama, Anda perlu memahami mengapa kata-kata itu berhasil. Otak perempuan terus-menerus mengevaluasi nilai dirinya sendiri. Bukan hanya fisik, tetapi juga nilainya sebagai manusia seutuhnya. Dan kebanyakan pria hanya memuaskan ego dangkal mereka dengan pujian fisik. Tetapi pria yang belajar untuk memelihara rasa harga diri yang mendalam pada wanita akan menjadi adiktif secara psikologis karena ia memberikan sesuatu yang tidak dapat diberikan wanita itu sendiri. Sesuatu yang hampir tidak diberikan orang lain. Validasi atas esensinya, bukan hanya penampilannya. Kata pertama yang memicu obsesi instan adalah frasa yang mungkin belum pernah Anda ucapkan kepada seorang wanita. Dan ketika Anda mendengarnya, Anda mungkin berpikir itu terlalu sederhana untuk menjadi kuat. Tetapi izinkan saya menunjukkan kepada Anda ilmu pasti di balik mengapa frasa itu memiliki kekuatan untuk membentuk kembali cara dia memandang Anda. Kata pertama adalah, aku bangga padamu. Berhenti dan pikirkan ini sejenak. Kapan terakhir kali Anda mengatakan kepada seorang wanita, aku bangga padamu, bukan karena aku menyukaimu. Kamu tidak seksi, aku tidak merindukanmu. Aku tidak bangga padamu. Kebanyakan pria tidak pernah mengucapkan kata-kata itu karena mereka tidak memahami kekuatan dahsyatnya. Jadi, izinkan saya menjelaskan persis apa yang terjadi di otaknya ketika dia mendengarnya. Ketika seorang pria mengatakan kepada seorang wanita, aku bangga padamu,
Dia mengaktifkan dua sirkuit neurologi secara bersamaan. Pertama, sirkuit nilai yang dirasakan. Otaknya menerima sinyal bahwa seseorang yang pendapatnya dia hargai sedang memvalidasinya, bukan karena penampilannya, tetapi karena siapa dia dan apa yang telah dia capai. Kedua, saya melepaskan oksitosin, hormon yang sama yang dilepaskan dalam hubungan ibu anak, yang menciptakan keterikatan yang mendalam. Ini hampir seperti pengakuan seorang ayah, tetapi tanpa merendahkan. Ini mengatakan, aku melihat usahamu, aku melihat pertumbuhanmu, dan aku peduli. Tetapi inilah elemen penting yang dilewatkan oleh sebagian besar pria, waktu yang tepat. Anda tidak bisa mengatakan, aku bangga padamu kapan saja. Itu harus setelah dia mencapai sesuatu yang, bagi orang lain, tidak signifikan, tetapi baginya, itu sulit. Disitulah keajaiban terjadi, karena orang lain mengabaikan pencapaian kecil itu. Tetapi Anda melakukannya. Anda melihatnya, Anda memperhatikannya, dan Anda memvalidasinya. Izinkan saya memberi Anda contoh spesifik. Dia dengan santai menyebutkan bahwa dia akhirnya berani berbicara dalam rapat kerja. Kata satu, aku bangga padamu, setelah berbulan-bulan diam karena takut. Kebanyakan pria akan menjawab, bagus, dan mengganti topik. Tetapi pria yang memahami prinsip ini berhenti, menatap matanya lurus-lurus, dan berkata, aku bangga padamu. Aku tahu itu membuatmu takut, dan kamu tetap melakukannya. Itu membutuhkan keberanian yang nyata. Pada saat itu, otaknya mencatat, pria ini melihat bagian dari diriku yang hampir tidak berani kutunjukkan. Dia melihatku berjuang dengan hal-hal yang bahkan tidak diperhatikan orang lain. Dan dia tidak hanya melihatnya, dia menghargainya. Dan inilah yang menarik dari kata pertama itu. Hanya sedikit orang dalam hidupnya yang membuatnya merasa bangga yang tulus atas siapa dirinya, bukan atas apa yang dia lakukan untuk orang lain atau bagaimana penampilannya. Orang tuanya mungkin bangga dengan prestasi akademis atau profesionalnya. Mantan pasangannya bangga memilikinya sebagai piala. Namun Anda bangga dengan keberanian batinnya, pertumbuhan pribadinya, pertempuran yang ia hadapi dengan dirinya sendiri yang tidak dilihat orang lain. Dan validasi spesifik itu menciptakan koneksi neurologis di mana ia mulai mengaitkan kehadiran Anda dengan perasaan sepenuhnya dipahami. Pola validasi mendalam yang baru saja kita analisis ini sebenarnya adalah situasi nomor 7 yang saya eksplorasi secara mendalam dalam Women's Mind Atlas. Tapi mari kita lanjutkan. Kata kedua karena ini menjadi lebih kuat lagi. Saya ingat Elena, seorang pasien yang bercerita kepada saya tentang momen tepat ketika dia tahu dia jatuh cinta dengan suaminya sekarang. Mereka baru berpacaran selama 3 minggu. Dia menyebutkan bahwa dia akhirnya selesai membaca buku yang telah dia coba selesaikan selama bertahun-tahun. Itu bukan buku neurologis utama. Itu sesuatu yang pribadi, sesuatu yang hanya dia pedulikan. Dan dia menatapnya dan berkata, aku bangga padamu. Aku tahu buku itu penting bagimu dan kamu berjuang untuk menemukan waktu untuk membacanya. Fakta bahwa kamu menyelesaikannya menunjukkan banyak hal tentang komitmenmu pada diri sendiri. Elena memberitahuku. Saat itu, aku merasakan sesuatu bergeser di dadaku. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan bahwa mereka bangga padaku untuk hal sekecil itu. Dan tiba-tiba, aku menyadari bahwa pria ini benar-benar melihatku. Itulah jenis obsesi yang diciptakan oleh kata pertama, bukan obsesi yang dangkal. Perasaan mendalam bahwa pria ini mengenalku dengan cara yang bahkan aku sendiri hampir tidak mengenalnya. Dan ketika seorang wanita merasakan itu, ketika dia merasa bahwa seseorang melihat perjuangan batinnya dan memvalidasinya, otaknya menandai pria itu sebagai berbeda, sebagai istimewa, sebagai seseorang yang tidak boleh dia kehilangan. Jika ini sesuai dengan Anda, tinggalkan, ya, tersembunyi di kolom komentar. Kata kedua yang perlu Anda kuasai adalah frasa yang sangat sederhana, sehingga kebanyakan pria menganggapnya terlalu mendasar. Tetapi ketika Anda menggunakannya dalam konteks yang tepat, dengan waktu yang tepat, itu membuka tingkat koneksi yang belum pernah dia alami dengan orang lain. Kata kedua adalah, ceritakan lebih banyak tentang itu. Kedengarannya sangat sederhana, bukan? Tapi izinkan saya menjelaskan ilmu saraf yang tepat di balik mengapa kelima kata ini memiliki kekuatan untuk menciptakan obsesi yang mendalam. Ketika seorang wanita berbicara, terutama tentang sesuatu yang penting baginya, otaknya terus-menerus mengevaluasi.
Apakah orang ini benar-benar mendengarkan atau hanya menunggu giliran untuk berbicara? 99% pria, meskipun mereka berpikir sedang mendengarkan, sebenarnya sedang merumuskan tanggapan mereka saat wanita itu berbicara. Mereka menunggu saat yang tepat untuk menyela dengan pendapat, saran, atau cerita serupa mereka. Tetapi ketika Anda mengatakan, ceritakan lebih lanjut tentang hal itu, Anda mengirimkan sinyal yang sama sekali berbeda. Anda mengatakan kepadanya, apa yang Anda katakan cukup menarik sehingga saya ingin Anda melanjutkan. Perspektif Anda memiliki nilai tersendiri, bukan hanya sebagai platform untuk tanggapan saya. Dan itu memicu lonjakan dopamin karena merasa didengarkan secara mendalam. Sesuatu yang sangat jarang dialami wanita sehingga ketika itu terjadi, menjadi adiktif. Ada juga komponen keunikan dalam ungkapan ini. Ketika Anda mengajak seseorang untuk menjelaskan lebih lanjut daripada meringkas, Anda mengkomunikasikan bahwa kompleksitas mereka diterima, bukan masalah. Kebanyakan orang, terutama pria, menginginkan ringkasan, poin-poin utama, kesimpulan. Tetapi Anda meminta versi lengkapnya. Anda secara implisit mengatakan, cara memproses dunia membuatku terpesona. Aku ingin memahaminya sepenuhnya, bukan hanya secara dangkal. Nah, saat yang tepat untuk berkata, ceritakan lebih banyak tentang itu, adalah ketika dia secara santai menyebutkan sesuatu yang akan diabaikan orang lain. Dia sedang bercerita dan menyebutkan sesuatu secara sepintas tentang masa kecilnya, ketakutan yang dia miliki, mimpi yang sedang dia kejar. Kebanyakan orang membiarkan komentar sampingan itu berlalu karena bukan poin utama ceritanya, tetapi Anda menangkapnya dan berkata, tunggu, kembali ke apa yang Anda sebutkan tentang saudara perempuan Anda. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Pada saat itu, otaknya mencatat. Pria ini memperhatikan eBay yang tidak diperhatikan orang lain. Dia tidak hanya mendengarkan kata-kata saya, tetapi juga kata-kata di antara kata-kata saya. Saya akan bercerita tentang Ricardo, seorang insinyur berusia 38 tahun yang datang ke praktik saya karena dia tidak mengerti mengapa wanita kehilangan minat padanya setelah beberapa kencan pertama. Dia cerdas, sukses, pandai berbicara, tetapi ada sesuatu yang hilang. Saya memintanya untuk menggambarkan kencan yang khas. Dia menggambarkan percakapan di mana dia mengajukan pertanyaan, wanita itu menjawab, dan dia segera berbagi perspektifnya atau pengalaman serupa. Tampaknya itu adalah pertukaran yang seimbang, tetapi kurang sesuatu yang penting, kedalaman satu arah. Saya mengajarinya kata dua, ceritakan lebih banyak tentang itu, teknik sederhana ini. Pada kencan berikutnya, ketika wanita itu dengan santai menyebutkan bahwa dia telah meninggalkan karir medisnya untuk mengejar seni, alih-alih langsung berbagi pendapatnya tentang perubahan karir, dia hanya berkata, ceritakan lebih banyak tentang itu. Apa yang membuatmu mengambil keputusan itu? Lalu, ketika dia menjelaskan, alih-alih langsung pertanyaan berikutnya, dia berkata lagi, ceritakan lebih banyak tentang itu. Bagaimana perasaanmu secara internal saat mengambil keputusan itu? Ricardo menulis kepada saya seminggu kemudian. Dia berkata, Dr. Anna, rasanya seperti saya menemukan kode rahasia. Dia berbicara selama 2 jam hampir tanpa henti. Dan di akhir malam dia memberitahu saya sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi bersama Anda saya merasa bisa menjadi diri saya sepenuhnya, seperti saya tidak perlu meringkas atau menyederhanakan siapa saya. Dan kami telah bersama sejak malam itu. Itulah obsesi yang diciptakan oleh kata kedua. Itu bukan obsesi yang didasarkan pada Anda yang memesona. Ini adalah obsesi yang didasarkan pada perasaannya yang terpesona saat bersama Anda karena dia akhirnya menemukan seseorang yang tidak hanya mentolerir kompleksitasnya tetapi juga secara aktif menerimanya. Dan ketika seorang wanita merasa dia dapat membuka semua lapisan dirinya tanpa takut kewalahan atau membosankan, otaknya mengasosiasikan kehadiran Anda dengan kebebasan psikologis, dan kebebasan itu menjadi adiktif. Tetapi ada kesalahan fatal yang dilakukan pria dengan ungkapan ini. Mereka menggunakannya secara mekanis. Mereka berkata, ceritakan lebih banyak tentang itu, tanpa benar-benar mendengarkan jawabannya. Dan wanita langsung mendeteksi ketidakjujuran itu. Intuisi mereka sangat peka untuk mengidentifikasi kapan seseorang menggunakan teknik versus ketika mereka benar-benar hadir. Jadi, frasa ini hanya berhasil jika Anda benar-benar ingin tahu lebih banyak.
Jika Anda benar-benar ingin tahu tentang bagaimana dia melihat dunia, jika Anda dapat menangguhkan kebutuhan Anda untuk berbagi dan hanya menerima apa yang dia tawarkan. Kata ketiga yang memicu obsesi adalah kata yang membutuhkan keberanian. Karena ketika Anda mengucapkannya, Anda mengambil sikap yang jelas. Anda mengatakan sesuatu yang dapat diverifikasi atau disangkal, dan risiko itulah yang membuatnya begitu ampuh. Kata ketiga adalah, kamu berbeda dari orang lain. Saya mendengar beberapa pria berpikir, tapi itu terdengar seperti rayuan murahan. Semua pria mengatakan itu. Dan Anda benar, banyak yang mengatakan itu, tetapi mereka mengatakannya dengan salah. Mereka mengatakannya sebagai pujian umum. Mereka mengatakannya merujuk pada penampilan fisik. Mereka mengatakannya tanpa spesifikasi, dan kemudian terdengar hampa, manipulatif, dan palsu. Tetapi ketika Anda mengatakannya dengan benar, pada waktu yang tepat, dengan spesifikasi yang tepat, itu memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikirnya sebelum mengungkapkan cara menggunakan kata ketiga ini dengan benar. Saya perlu menunjukkan sesuatu yang penting kepada Anda. Apa yang Anda temukan tentang 4 kata pemicu obsesi ini hanyalah sebagian kecil dari 30 situasi yang saya uraikan dalam Female Mind Atlas. Selama 15 tahun, saya telah bekerja dengan ribuan wanita, mendengarkan dengan tepat kata-kata, gerakan, dan momen mana yang menyebabkan mereka terobsesi dengan pria tertentu. Dalam Female Mind Atlas, Anda akan menemukan 30 situasi lengkap dengan monolog batin wanita yang tepat. Bukan apa yang dia katakan, tetapi apa yang sebenarnya dia pikirkan ketika dia menguji Anda, menjauh, menyabotase, atau menciptakan drama. Ini adalah analisis psikologis mendalam tentang mengapa kata-kata tertentu memicu obsesi sementara yang lain menghancurkan. Daya tarik dan rute navigasi spesifik untuk setiap skenario yang akan Anda hadapi dengan seorang wanita. Seperti ketika dia berkata, "Aku butuh ruang," tetapi sebenarnya maksudnya adalah sesuatu yang lain. Ketika dia menguji batasan Anda untuk melihat apakah Anda tulus. Ketika dia menyabotase segala sesuatu tepat ketika semuanya berjalan baik. Atlas memberi Anda peta lengkap pikirannya dalam setiap 30 situasi tersebut dengan biaya kurang dari makan malam yang mungkin tidak akan menciptakan koneksi yang Anda cari. Anda akan memiliki manual lengkap yang mengubah cara Anda memahami dan berhubungan dengan wanita. Tautan ada di deskripsi dan komentar yang disematkan pertama. Ini adalah karya definitif saya setelah 15 tahun mendengarkan apa yang mereka rahasiakan. Sekarang mari kita lanjutkan ke kata ketiga. Izinkan saya menjelaskan ilmu saraf di balik Anda berbeda dari yang lain. Otak wanita memiliki kebutuhan mendalam akan keunikan. Dia tidak ingin hanya menjadi wajah lain di antara kerumunan. Dia ingin menjadi satu-satunya, unik, tak tergantikan. Kebutuhan itu bukan dangkal atau sia-sia. Itu bersifat evolusioner. Selama jutaan tahun, wanita yang berhasil membedakan diri mereka sebagai sosok istimewa bagi pria tertentu lebih cenderung membuat pria itu tetap tinggal, melindungi mereka, dan menginvestasikan sumber daya. Jadi, ia secara naluriah mencari tanda-tanda bahwa ia dipandang unik, bukan dapat digantikan. Tetapi disinilah letaknya. Kamu berbeda dari orang lain. Ini hanya berhasil jika dapat diverifikasi, ketika kamu dapat secara spesifik menunjukkan apa yang membuatnya berbeda, bukan dalam penampilan, tetapi dalam esensi, perspektif, nilai-nilai, atau cara dia memproses dunia. Jadi, cara yang tepat untuk menggunakan frasa ini adalah setelah dia mengungkapkan sesuatu yang rentan yang hanya sedikit orang yang tahu tentang dirinya. Dan kamu berkata, kamu berbeda dari orang lain. Cara kamu melihat ini dengan kombinasi kasih sayang dan logika, itu langka. Kebanyakan orang hanya bersifat emosional atau hanya rasional. Tetapi kamu memegang keduanya secara bersamaan. Perhatikan strukturnya. Pertama, pernyataan, kamu berbeda dari orang lain. Itu menarik perhatiannya. Kemudian kekhususan tentang apa yang membuatnya berbeda. Itu membuat pernyataan itu dapat dipercaya. Akhirnya, kontras. Bagaimana orang lain bersikap versus bagaimana dirinya. Memperkuat bahwa Anda benar-benar melihatnya, bukan hanya mengulangi kalimat yang sudah dipersiapkan. Waktu yang tepat untuk kalimat ini adalah setelah dia berbagi sesuatu yang rentan, sesuatu yang dia takut akui, sesuatu yang menurutnya membuatnya aneh atau bermasalah,
Dan tepat ketika dia mengharapkan Anda untuk mundur atau menghakimi, Anda masuk dan mengatakan kepadanya bahwa justru apa yang dia takuti membuatnya cacat adalah apa yang membuatnya unik. Pada saat itu, otaknya mengalami dua emosi simultan. Lega karena diterima dan gembira karena dihargai atas sesuatu yang biasanya dia sembunyikan. Saya ingat Sofia, seorang akuntan berusia 29 tahun yang selalu dipermalukan karena terlalu serius atau terlalu intens. Mantan pacarnya mengatakan kepadanya bahwa dia perlu rileks, lebih spontan, tidak terlalu banyak berpikir. Jadi dia belajar untuk menekan sifat reflektif alaminya, dan kemudian dia bertemu Andres. Pada kencan keempat kami, dia sedang membahas sebuah buku yang telah mereka tonton yang diadaptasi menjadi film, berbicara tentang lapisan makna dalam narasi. Ia berhenti di tengah kalimat dan berkata, "Maaf, aku terlalu intens lagi." Andres menatapnya dan berkata, "Kau berbeda dari orang lain. Cara pikiranmu menemukan pola dan makna yang bahkan tidak dilihat orang lain. Itu luar biasa. Kebanyakan orang hanya melihat permukaan, tetapi kau melihat lapisan di bawahnya. Kedalaman itulah yang membuatku terpesona tentangmu. Sofia," katanya kepadaku kemudian. Pada saat itu, sesuatu hancur di dalam diriku. Semua suara yang mengatakan bahwa aku perlu menjadi lebih baik terdiam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa seseorang tidak hanya mentolerirku tetapi juga menghargaiku secara khusus untuk hal-hal yang kupikir adalah kekuranganku. Itulah obsesi yang diciptakan oleh kata ketiga. Itu adalah perasaan bahwa seseorang akhirnya melihatku sepenuhnya, dan alih-alih membuat mereka menjauh, apa yang mereka lihat justru semakin menarik mereka. Dan ketika seorang wanita mengalami hal itu, ketika dia merasa dapat menunjukkan bagian-bagian dirinya yang biasanya dia sembunyikan dan dihargai karenanya, otaknya menandai pria itu sebagai tak tergantikan. Karena pria itu memiliki akses ke versi dirinya yang tidak dilihat orang lain. Dan kehilangan pria itu berarti kembali menyembunyikan bagian-bagian dirinya tersebut, dan itu menjadi tidak tertahankan secara psikologis. Jika Anda merasa pesan ini datang tepat ketika Anda membutuhkannya, itu bukan kebetulan. Apakah Anda melihat apa yang biasanya mereka sembunyikan? Sukai video ini agar lebih banyak pria dapat menemukan kebenaran tersembunyi ini. Kata keempat dan terakhir adalah yang paling rentan dari semuanya. Karena ketika Anda mengucapkannya, Anda mengungkapkan sesuatu tentang diri Anda yang disembunyikan oleh sebagian besar pria karena takut terlihat lemah. Tetapi justru kerentanan itulah yang membuatnya sangat ampuh. Kata keempat adalah, membuatku menjadi pria yang lebih baik. Frasa ini menyentuh sesuatu yang dalam psikologi wanita. Wanita ingin tahu bahwa kehadiran mereka dalam hidup Anda memiliki makna, bahwa mereka bukan hanya aksesori dekoratif atau sumber kesenangan. Mereka ingin tahu bahwa mereka memberikan dampak positif pada Anda dengan cara yang tidak dilakukan orang lain. Dan ketika Anda mengungkapkannya secara verbal, ketika Anda menggunakan bahasa untuk menjelaskan dampak yang dia berikan kepada Anda mengaktifkan oksitosin yang menunjukkan tujuan bersama. Otaknya mencatatnya. Kehadiran saya dalam hidupnya memiliki makna. Saya bukan hanya seseorang yang menghabiskan waktu bersamanya. Saya adalah seseorang yang membantunya berkembang. Tetapi inilah nuansa penting yang tidak dipahami oleh kebanyakan pria. Bukan, kamu membuatku menjadi pria yang lebih baik, dalam arti, kamu menyelamatkanku, atau aku membutuhkanmu untuk memperbaikiku. Itu adalah ketergantungan. Melainkan, dia membuatku menjadi pria yang lebih baik, dalam arti, kehadiranmu menginspirasi versi terbaik dari diriku. Anda tidak menjadi lebih baik karena dia. Anda menjadi lebih baik bersamanya. Perbedaan itu adalah segalanya. Izinkan saya memberi Anda struktur spesifiknya. Ketika Anda mengatakan, dia membuatku menjadi pria yang lebih baik, Anda perlu menindaklanjutinya dengan, dalam hal kekhususan, kamu membuatku menjadi pendamping pengantin pria terbaik karena saat bersamamu, aku merasa aman untuk bersikap rentan dengan cara yang biasanya kusembunyikan. Atau kamu membuatku menjadi pendamping pengantin pria terbaik karena pandangan duniamu menantangku untuk mempertanyakan asumsi-asumsiku sendiri. Atau kamu membuatku menjadi pendamping pengantin pria terbaik karena kamu menginspirasiku untuk lebih terencana dalam menjalani hidupku. Kehususan mengubah ungkapan tersebut dari sanjungan umum menjadi pengakuan tulus akan dampaknya. Waktu yang tepat untuk ungkapan ini adalah di saat-saat tenang, ketika kamu tidak mencari apapun. Bukan setelah berhubungan seks,
Bukan ketika kamu menginginkan sesuatu darinya, tetapi di saat-saat tenang ketika kalian hanya bersama, tanpa agenda. Mungkin kalian sedang mengemudi dalam keheningan. Mungkin kalian sedang duduk setelah makan malam. Mungkin kalian sedang berjalan tanpa tujuan. Di saat koneksi tanpa pertunjukan itu, kamu mengucapkan kata-kata ini, dan dampaknya sangat dahsyat karena tidak ternoda oleh niat lain. Itulah obsesi yang diciptakan oleh kata keempat. Itu adalah perasaan bahwa kehadiranku dalam hidupnya penting dengan cara yang melampaui hal-hal yang dangkal. Dan ketika seorang wanita merasa dia berkontribusi positif pada perkembangan pria yang dia hormati, komitmennya akan semakin dalam secara eksponensial. Karena sekarang ini bukan hanya hubungan romantis, tetapi kemitraan di mana keduanya saling membantu untuk menjadi versi diri mereka yang lebih baik. Sekarang setelah Anda mengetahui 4 kata yang memicu obsesi instan, izinkan saya memberi Anda kerangka kerja lengkap tentang cara menggunakannya bersama-sama. Karena kata-kata ini bukanlah frasa terisolasi yang Anda ucapkan secara acak. Ini adalah perkembangan. Ini membangun keintiman yang berawal dari validasi eksternal hingga kerentanan bersama. Anda mulai dengan, "Aku bangga padamu." Itu menunjukkan bahwa dia melihat usahanya, bahwa Anda memperhatikan detail yang diabaikan orang lain. Kata 4, "Kamu membuatku menjadi pria yang lebih baik." Kemudian Anda secara konsisten menggunakan, ceritakan lebih banyak tentang itu. Itu memperdalam hubungan karena Anda memberinya ruang untuk mengungkapkan semua kompleksitasnya. Ketika dia telah berbagi cukup banyak sehingga Anda benar-benar mengenalnya, Anda menggunakan, "Kamu berbeda dari orang lain," dengan spesifik. Itu mengkomunikasikan bahwa dia sepenuhnya dilihat dan dihargai atas keunikannya. Dan akhirnya, ketika hubungan memiliki fondasi yang kokoh, Anda menggunakan, "Kamu membuatku menjadi pria yang lebih baik." Ini mengubah dinamika antara dua individu menjadi kemitraan sejati. Tetapi inilah poin penting yang perlu Anda pahami. Kata-kata ini hanya berfungsi jika berasal dari ketulusan. Jika Anda menggunakannya sebagai teknik manipulatif, jika Anda mengucapkannya tanpa benar-benar bermaksud demikian, wanita akan langsung mendeteksinya. Intuisi mereka sangat peka untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kata-kata dan energi Anda. Jadi, keempat kata ini hanya memiliki kekuatan ketika mencerminkan kebenaran sejati tentang bagaimana Anda melihatnya dan bagaimana dia memengaruhi Anda. Dan inilah paradoks yang indah. Ketika Anda mulai menggunakan kata-kata ini dengan tulus, ketika Anda benar-benar memperhatikan detail yang diabaikan orang lain, ketika Anda benar-benar mendengarkan dengan saksama, ketika Anda benar-benar menghargai keunikan, ketika Anda benar-benar mengenali dampaknya, Anda menjadi pria yang berbeda. Anda tidak hanya berbicara berbeda, Anda menjadi berbeda. Dan perubahan dalam diri Anda itulah yang menciptakan obsesi yang nyata, bukan hanya sementara. Bukan kata-kata yang mereka tunggu. Itulah yang memicu kemistri yang bahkan mereka sendiri tidak mengerti. Ketika seorang pria mengucapkan 4 frasa ini pada saat yang tepat, otak wanita tidak punya pilihan selain menandainya sebagai berbeda, istimewa, dan tak tergantikan. Dan itulah obsesi yang ingin Anda ciptakan. Pengingat terakhir, jika Anda sudah sampai sejauh ini, Anda sudah menjadi bagian dari lingkaran terlarang ini. Berlangganan sekarang dan temukan apa yang tidak ada yang berani akui tentang pikiran wanita. Setiap minggu saya mengungkap rahasia yang disimpan wanita seperti dokumen rahasia. Rahasia yang akan selamanya mengubah cara Anda menafsirkan setiap gerak tubuh, setiap kata, setiap tindakan. Kerangka kerja akhir, cara menggunakannya bersama. Aktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan pengungkapan apapun. Dan bagi mereka yang siap memiliki peta lengkap sekarang juga, ingatlah bahwa Atlas Mental Wanita dengan 30 situasi yang telah diuraikan menanti Anda di komentar yang disematkan. Itulah perbedaan antara terus menebak dan akhirnya memahami. Beritahu saya di kolom komentar kata mana dari keempat kata ini yang belum pernah Anda ucapkan. Kejujuran Anda dapat membantu pria lain yang sedang menghadapi situasi yang sama persis. Ingat ini, kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat bukanlah manipulasi. Itu adalah bahasa yang diprogramkan otaknya untuk dikenali sebagai tanda bahwa dia akhirnya menemukan seseorang yang melihatnya sepenuhnya. Sampai jumpa di video berikutnya di mana saya akan mengungkapkan 3 keheningan yang menghasilkan hasrat lebih besar daripada kata-kata saya. Transformasi yang dihasilkannya sangat dahsyat.